Alright, sudah ya, guys. Okay, for today our material is about sini the power of language. Ya, baca dulu the power of language. The power of language. Yeah, I didn't hear any pop sound. Tupin lagi the power of language. Alright, okay. Artinya adalah guys, teman-teman. Artinya udah Z kekuatan bahasa. Ini ya, materi kita gampang ya. Is it easy guys? Vocab-vocabnya gampang juga ya di sini ya. Alright, langsung aja di sini language. Language is an extraordinary tool, right? Fokus di popsannya that shapes our thoughts, right? Emotions, right? And interactions. Guys, in American accent, N ketemu T itu bisa langsung disabrak aja, T-nya nggak usah. Interactions, internet, interview, it's okay, right? Tapi itu nggak ini ya, nggak formal ya. Itu yang apa namanya? Stylenya aja, American style. After this, ask me about kenapa orang Amerika bacanya important. Nanti ada important, button, curtain, ya. Yeah. It's very important. Toronto dibaca Toronto. Itu ada rumusnya. Penting teman-teman mau kritis aja. You have to be critical, guys. If you want to increase your English, harus kritis. Ya, critical thinking penting banget di dalam bahasa Inggris. Right? Jangan ya aja. Nanti, nah ini aja tadi nanya ini, subjek kenapa ini begini. Nah, harus teman-teman juga harus kayak mereka. Nanya, banyak nanya, oke? Okay? Alright, kalau nggak ketemu saya nggak bisa nemuin sekarang, saya cari dulu, saya jawab besok, gitu guys ya. Itu tugas saya. So you just ask like that, right? Okay, language is extraordinary. Extraordinary, what is it? The meaning? Luar biasa. Biasa bahasa Inggrisnya apa? Ordinary, right? Kalau extraordinary berarti luar biasa. Oke. Okay? Kalau amazing, sir, ya amazing yang buatmu terkesan aja. Belum tentu luar biasa, tapi itu membuatmu terkesan amazing. Yeah, you are amazing, sir. Mr. Ahmad is amazing, so that's why I'm amazed. Ing, ed. You are boring, so that's why I'm bored, ya kan? You are interesting, that's interesting, so that's why I'm interested. Pakai ed. Wonderful, penuh dengan keajaiban, gitu. That's good question. Kayak ada magic-magicnya gitu ya. Extraordinary tool, yes. Bahasa adalah alat yang luar biasa that shapes our thoughts, yang membentuk pemikiran kita. Ya iyalah karena kita kalau dengar suatu ngobrol sama teman, dia kan menggunakan bahasa tuh, kita pasti ada polanya di situ. Malah itu adalah alat utama untuk berkomunikasi ya. Tapi nggak serta-merta bahasa doang ya. Kadang-kadang kalau nggak ada nadanya juga bahasa pun nggak bisa guys. Right, for example, kayak kita lagi berantem sama temen di chat, ya kan? Itu biasanya salah paham. Kenapa? Karena nggak ada nadanya. Ya, when you ask me, guys, sebentar. Ada yang nanya gini, sir, grammar itu penting nggak sih dalam bahasa Inggris? Penting, guys. I never say that it's not important, but ada yang lebih penting. Kalau kamu nggak bisa itu, kamu nggak bisa ngobrol sama orang. What is it? Bukan vocab, intonation, intonasinya salah. Are you hungry? Meskipun grammar bener ya akal ya. Meskipun are you hungry? Ngapain orang ini? Gak usah pakai grammar, coba. Sir, hungry? You hungry? Nah, langsung paham dia. Pokoknya nadanya itu kayak nanya, alright? Kayak gitu guys ya. Nah, itu bahasa nggak cuman kata-kata aja, tapi juga ekspresi, juga emotion. Ini juga ada ya. Emotion, interaction with the world. Bahasa adalah alat luar biasa yang membentuk pemikiran, emosi dan interaksi kita dengan dunia. Oke, itu baca THROUGH ini mana? Through ya guys ya, through melalui. Kalau benar bahasa Inggrisnya what is it? Benar, true. Pakai true, right? Kalau pohon tree, three. Oke, gitu guys. Through language we can express complex ideas. Dengan bahasa kita bisa mengekspresikan complex ideas yang kompleks. Kompleksnya gimana guys? Complex ideas is banyak elemennya. Complex is something like there's so many elements on it. Complex ya. Share profound experiences, membagikan pengalaman yang mendalam. Profound itu sama kayak deep, dalam juga, but it's in context, right? Profound. I can understand it profoundly. Pakai deep boleh gak sih? Boleh aja deeply, cuman kalau untuk penggunaan bahasa yang tepatnya profoundly. Kalau deep itu untuk fisik, saya nyelam deep gitu ya. Ya guys ya. Kalau ini penggunaannya untuk ini aja. Konsep aja. For example like this. Perjalanan bahasa Inggrisnya apa? Journey bisa dipakai macam-macam, sama kayak deep, macam-macam. Tapi kalau umpamanya perjalanan fisik aja itu trip. Trip itu cuma untuk fisik aja. Alright, gitu ya. Profound experiences and build connection, dan membangun koneksi dengan orang lain. Melalui bahasa kita dapat mengekspresikan ide-ide kompleks, berbagi pengalaman yang mendalam, dan membangun hubungan dengan orang lain. Alright, ini
mau cerita apa ini ya? Nggak ada cerita guys ya. Moreover, language, serve as, gini ada s-nya lagi berarti serves as, gitu ya. A vessel for culture, preserving traditions, and histories that define communities. Lebih jauh lagi, what is it? Moreover, selain moreover ada apa aja guys? Alright. Aisyah romantisnya cintamu pada Nabi. Alright. Udah Ais dapat? Alright. Moreover, additionally, what is it again? Furthermore, kayak gitu. Language serves as, serves kan melayani sebagai, umpamanya ini melayani sebagai alat tulis, berarti kan berfungsi sebagai secara konteksnya, ya kan, konteks bahasa Indonesianya ya, berfungsi sebagai, serves as a vessel. Vessel itu apa guys? Ada yang anak kelautan di sini? Vessel itu apa? Kapal. Apa bedanya sama ship? Kalau vessel itu semua yang ada di air guys. Kendaraan air itu semuanya vessel, mau itu tugboat, mau itu kapal penumpang. Kalau ship itu kapal penumpang aja, alright? Passenger ship, alright? Kalau vessel semuanya, ya kan, sama kayak aircraft. What is the meaning of aircraft? Kendaraan terbang, aircraft. Di situ ada helikopter, ada airplane, ya kan? Vessel juga kendaraan laut. Di situ ada ship, ada tugboat, ada macam-macam. Vessel itu untuk semuanya, ya, aman ya? Alright, vessel. Ini maksudnya kok ada kapal-kapalnya? Enggak, sebagai wadah aja, sebagai wadah for culture, untuk budaya, preserving traditions, yang bisa melestarikan tradisi. Tradisi apa guys, teman-teman? What is the meaning of tradition? Kebiasaan turun-temurun. Kalau budaya? Cara hidup menyeluruh, cara hidup yang umum, right? Sini kebiasaan umum. And histories, dan juga sejarah that define communities, yang mendefinisikan komunitas. Kalau dia ngomongnya nggih, monggo, orang Jawa, ya kan, gitu aja guys maksudnya. Kumaha damang, orang Sunda, gitu aja ya. Maksudnya pasti beda-beda, komunitasnya pasti beda. Komunitas mana? Haya, itu orang Cina, ya kan? Hai, orang Jepang, itu mahal itu, right? And then the next, what is it again? Komunitas. Nuances, bagus ini. The nuances of language. Allow for rich expressions. And then of identity. Teman-teman, kalau mamanya bingung kenapa saya baca identity, right? Sedih, kok pakai sedih sih? Kayak air saya baca water, better. Itu nanti nanya ya. Ada rumusnya, itu namanya flap T in American. Yeah, better. This is better, bro. I'll never say better. No. That's not American. Even that's not British. Kalau British kan better. Alright, mates. That's Harry Potter. My name is Harry Potter. That's better for me if you call me with Harry. Kayak gitu, ya kan? Ada bedanya, guys. Jadi berbeda. Alright, Bu, gimana, Bu? Alright. Lanjut dulu. Moreover, language serves as udah tadi. The nuances, identity. Enabling individuals. Enabling individuals. Pakai J ya guys ya, jewels, alright, to convey their unique perspectives. Perspectives-nya itu juga pakai Z ya, apa namanya, Z guys, perspectives. Kenapa? Nanti nanya. Catat dulu nanti nanya. Nuansa bahasa itu gimana guys? Pemilihan kata, pemilihan diksi, guys ya, akan menentukan feelingnya kayak beda gitu guys. For example, kayak saya selalu nyontoin, ya kamu mau jadi apa? Mau jadi presiden? Oke, saya dukung bro. Oke. Sebeda sama orang yang bilang, oh kamu mau jadi presiden, oke, I'll be with you, atau saya akan mendampingimu bro. Pokoknya kamu harus jadi presiden. Nah itu mendampingi dan mendukungnya agak-agak beda rasanya. Masalah rasa ya. Nuansa itu masalah rasa, penggunaan bahasa, penggunaan diksi yang tergantung rasanya. Gitu guys pokoknya ya. The nuances of language, nuansa bahasa, allow for rich expression, memungkinkan ekspresi identitas ya yang kaya. Enabling individuals, memungkinkan individu atau orang-orang. Kalau diganti bahasa biasa, vocab biasa apa ini? People or person? It's people, right? Karena ada S-nya. Individuals is people. Kalau individual aja berarti person gitu ya. Memungkinkan individu untuk menyampaikan sudut pandang, perspektif unik-unik mereka. Kalau perspektif sudut pandang khusus guys ya, mau lihat ini orang ini orang ini begini, orang ini, itu namanya perspektif. Tapi kalau helicopter view-nya namanya outlook. Tapi apa yang kamu bawa sebelumnya itu namanya mindset. Alright. Mindset itu asal muasalnya kamu, cara pikirmu, pola pikirmu. Terus kamu outlook itu kayak gini. Nah, kamu ini gini nih. Outlook itu kayak gini. Orang tatoan pasti jahat. Oke, orang tatoan bahaya. Oke, jangan deket-deket.
ternyata setelah kamu ketemu sama orang tatoan dan itu orangnya baik, nah perspektifmu beda. Secara helikopter view kayaknya bahaya itu mereka. Secara perspektif, oh ternyata ada yang baik juga ya. Perspektif sudut pandang karena ini. Kalau di ilmu ininya, ya bisnisnya strategi sama taktik itu berbeda. Strategi itu asal muasalnya kamu bikin strategi. Ketika ada masalah, ada kendala itu namanya taktik. Caranya menanggulangi masalah yang terjadi ya di mana-mana itu taktik. Kalau asal muasalnya itu strategi. Alright, pokoknya gitulah pokoknya ya. Enabling individual to convey what is it? Memungkinkan individu untuk menyampaikan perspektif mereka. Oke, dikit lagi. Oh, dikit gimana ini? Banyak ini ya. In today's globalized world, multilingualism has become an invaluable asset, fostering understanding and collaboration. Di dunia yang semakin terglobalisasi ini, globalisasi teman-teman, what is the meaning of globalization? Semuanya kebuka, ya kan? Teman-teman, itu kalau nggak ada globalisasi, HP-nya teman-teman kayaknya nggak punya HP ya. Karena itu kan dari Cina, dari Jepang, dari Amerika. iPhone dari mana? Nah, itu namanya globalisasi. Saling jualan, saling tukar-menukar ini apa namanya? Budaya. Kalau nggak ada globalisasi, teman-teman pakaiannya masih batik, yang orang Jawa masih pakai lurik segala macam. Itu pengaruh dari globalization ya. Globalisasi dan di dunia semakin terglobalisasi saat ini, multilingualism, what is it guys? Multibahasa ya, kita harus bisa banyak bahasa, has become invaluable asset, aset yang sangat berharga ya guys ya. Teman-teman bisa berapa bahasa? What is it? Besides English apa aja selain English guys? What is it? Yang ini Madura, bukan. Yang internasional loh. What is it? Alright. Arabic bisa. Inci kali bilaqatul arabiyah? Nggak bisa, dikit. Yang penting tahu ini aja. Dikit-dikit bahasa Inggris, bahasa apa gitu ya. Belajar vocabnya dikit-dikit. Ya. Inci kali bilaqatul arabiyah shway ya. Gitu doang shway. Hindi malum ya. Dola itu sedikit-sedikit dalam bahasa India. Pokoknya apalin dikit-dikit dulu sebelum ngapalin yang lain. Kalau ditanya bisa bahasa ini dikit-dikit ya. Dola ya. Gitu ya. So that's globalized world, multilingualism become invaluable. Nah, valuable kan ini ya, berharga ya. Kalau ada in-nya depannya berarti tidak berharga lagi. Tidak apa namanya di sini ya. Sangat berharga, enggak ada harganya gitu ya. Enggak ada harganya. And then fostering understanding and collaboration, mendorong saling paham dan juga kolaborasi kalau kita tahu bahasanya ya kan. Aman? Alright. Next words. However, great, bukan however ya, tapi ver gitu ya. However, the power of language, okay, can also be wielded, okay, to manipulate or mislead, right? Emphasizing the need for critical thinking. Okay, however, bagaimanapun, however itu sama kayak namun nih guys, but however, yet it's okay, no problem, you can use it. However, bagaimana the power of language, kekuatan dari bahasa can also be wielded. Wielded itu digunakan guys. Ini dari bahasa Inggris kuno sebenarnya. Wielded ya digunakan aja secara fungsinya gitu ya. To manipulate, untuk memanipulasi ya, penipu berarti ya. Or mislead. Mislead itu apa guys? Menyesatkan. Mislead is like ya, umpamanya ada teman-teman baca brosur, woi nanti bakalan dapat ini, investasilah pada kami, kamu akan dapat keuntungan segini ya. Misleading. Alright, misleading gitu guys. Menyesatkan ya, emphasizing the need for critical thinking. Perlu yang namanya berpikir secara kritis ya guys ya. Jangan iya aja, tapi harus diperdalam lagi. Kalau di ilmu saya teman-teman, kalau saya kan anak filsafat ya. Itu setiap yang sudah bagus saya cari ininya, apa yang celahnya di situ. Biar apa? Biar dalam. Jangan bilang filsafat itu bukan ilmu tinggi, bukan ilmu tinggi. Ilmu paling tinggi itu apa guys? Politik, ilmu paling tinggi. Filsafat itu bukan ilmu tinggi tapi ilmu dalam, guys. Alright. Dan karena saking dalamnya orang pada bingung, gitu ya. For example, you learn about ini kan grammar ya. Kamu tadi belajar grammar ya? Sampai mana? Tenses, is it tenses? Sudah tahu subject, verb, object ya. Sekarang saya nanya, subjek itu apa? Subjek itu apa, teman-teman? Pelaku. Saya makan nasi, memang dia pelaku. Tapi kalau nasi dimakan saya, subjeknya jadi nasi.
inti kalimat. Tapi itu perlu pemikiran dalam dulu. Bisa tahu bahwa subjek itu inti kalimat. Biasanya orang yang nggak mendalam, subjek itu apa? Pelaku. Tapi kalau mobil dikendarai ayah saya, subjeknya mana? Mobil kan? Apakah mobil pelaku? Bukan. Terus, subjek itu awal, yang paling awal, right? In the kitchen I eat. Yang paling awal mana? In the kitchen. Alright. Jawaban yang benar adalah subjek adalah inti kalimat. Saya makan nasi, berarti saya menekankan ke sayanya. Kalau saya bilang nasi dimakan saya, nasinya saya jadiin subjek, berarti nasinya ini penting nih. Makanya dia harus jadi inti. Cristiano Ronaldo mengendarai BMW, berarti yang penting mana yang dibahas? Cristiano Ronaldonya. Tapi kalau BMW sedang dikendarai Ronaldo, dia lagi ngomongin BMW-nya. Gitu, understand? Right, gitu ya. Subjek itu gunanya itu. Oke, dikit lagi beneran nih. Masih banyak guys. Alright, ultimately, the way we use language reflects our values, beliefs, and aspirations, making a potent force for change. Oke, ultimately pada akhirnya the way we use language, cara kita menggunakan bahasa reflects our beliefs, reflects our values, merefleksikan value kita. Value itu kayak nilai-nilai diri kita ya, kesopanan, kejujuran, segala macam ya. Makanya ada orang yang pakai kopiah ya, pakai jilbab atau mungkin itu ada values-nya masing-masing ya. Ya, kenapa dia menggunakan kata yang ini daripada yang itu ada values-nya. Hey teman, sama orang bilang hey bro, hey, dan segala macam itu ada values-nya yang dia bawa dari rumah gitu loh. Ya. Values, beliefs, kepercayaan dia dan juga aspirasi dia. Aspirasi itu cita-cita ya guys ya. Pertama kan harapan itu kan hope. Jadi wish, baru jadi aspiration. Ya kalau orang ngomongin Bitcoin sekarang $5, Bitcoin sekarang berarti dia pengen jadi itu. Dia yang diomongin itu berarti ranahnya dia ingin jadi apa gitu ya. Orang nggak ngurusin jadi investor nggak bakalan ngobrolnya kayak gitu. Pasti ngobrol yang lain. Rasulullah bersabda, ya berarti dia mau jadi ustadz. Gitu aja guys. Dengar dari apa yang diomongin, kita bisa tahu kira-kira orang ini arahnya mau kemana. Dia backgroundnya apa dan mau mengarah kemana. Oke, gitu ya intinya. Aspiration making it potent. Potent, what is it potent? Potent is ampuh guys. Potensial, potent. Tapi dia bacanya potent ya. Potent, ampuh lah ya. Kekuatan yang ampuh untuk perubahan. Pada akhirnya cara kita menggunakan bahasa mencerminkan nilai-nilai keyakinan dan aspirasi kita, menjadikannya sebagai kekuatan yang ampuh untuk perubahan. Oke. Apalagi kalian sebagai pemimpin jangan sampai salah ngomong ya guys ya. Itu bisa bahaya. Alright, menggunakan bahasa, makanya presiden itu karena sudah puyeng banget ya udah dia bayar seorang spokesman atau juru bicara ya yang ngerti tentang bahasa, biasanya anak-anak komunikasi ya. Alright, and then embracing the power of language, can lead to personal growth, social cohesion, and a deeper understanding of the human experience. Embracing bisa menyambut atau menerima ya. Saya menerima dengan aktif atau antusias itu embrace. Kalau biasa aja accept ya guys ya. Menerima the power of language, menyambut kekuatan bahasa, can lead to mengarahkan kita pada personal growth, ke pertumbuhan personal. For example, if you want to learn about the Japanese language or Thailand, what is it again? Arabic, itu akan lebih luas guys. Kalian akan lebih luas. Kok lebih luas belajar bahasa doang? Guys, kalau kalian belajar bahasa Arab, kalian pasti tahu Rasulullah. Kalian pasti tahu kisah-kisah di belakangnya. Kok bisa bahasanya sampai kayak gitu? Japan ya, if you learn about Japanese, pasti kalian akan tahu Naruto, tahu Sasuke, tahu Kenshin. Nggak mungkin cuma bahasanya doang tanpa mengetahui segala macam. Coba teman-teman belajar bahasa Afrika, pasti sebentar lagi kalian akan tahu tokoh-tokoh di Afrika. Nah, ya gitu, pasti ya. Biar lebih luas gitu ya, guys, teman-teman. Karena yang mau diomongin apa kalau nggak yang terkenalnya di situ, ya kan? Mau praktek sama orang Jepang, ya kan harus ngobrol terkenal ya. Di sana ada Genji ya, di sini ada Naruto ya. Pasti ngobrolnya tentang yang terkenal di sana. Mau nggak mau kita pasti tahu ya guys ya. Embracing power language can lead to personal growth, pertumbuhan personal, social cohesion. What is it? Cohesion is kerekatan. Kayak cohesion is limb, right? Kohesi itu limb, kohesi ya limb, melekat gitu ya, melekat dalam segi sosial, and a deeper understanding, pemahaman mendalam dari pengalaman manusia, right? Language is not merely a means of communication.
merely of means of communication. It's a bridge. It's a bridge that connects diverse minds. Connect diverse minds and hearts, right? Bahasa itu not merely sama kayak just ya guys ya, just, right? Means bisa juga bermakna, what is it? Bersarana, bermakna ya, jalan lah dia ya, sarana komunikasi. Jadi bahasa nggak cuma sarana komunikasi. It's a bridge, ya ini benar ini apa namanya? Dia sebagai jembatan that connects diverse mind, menghubungkan pikiran dan hati yang beragam. Ya kalau saya ngobrol sama teman saya for your information guys, saya diajarin bahasa Inggris itu pertama kali sama orang Amrik, orang Boston. So my speaking kayak orang Amrik, maksudnya saya tertarik sama Amrik. Meskipun British juga bisa, cuman saya nggak mau ngobrol pakai British because I don't like it. I speak by using American accent because my friend is from Boston. I have a friend from Boston. Saya ngobrol sama dia, saya bisa ngerti budaya Amerika dari dia. Saya tahu banyak saya tentang Amerika. You can ask me about American, tentang harga sabun loh sampai tahu saya itu waktu dulu. Harga sabun, harga beras tahu di sana. Waktu ngobrol sama orang Amerika itu, namanya Ronan Delaney. Cuman saya lost contact sama dia. Saya pengen banget masih saya cari-cari ini orangnya nih. Ya dia seorang tukang cat, tukang ngecat bangunan gitu ya di dalam ruangan gitu. Alright, and he is a drummer too, seorang drummer juga ya. Diverse mind and hearts ya. And conclusion. Okay, the power of language is profound and multifaceted. Influencing every aspect of our lives. Right? In conclusion, kesimpulannya, alright, the power of language, kekuatan bahasa is profound, mendalam ya guys, and multifaceted. Facet itu ya sisi guys, side, banyak sisi atau banyak aspek. Facet is aspek, banyak aspek gitu aja guys, banyak aspek ya. Kekuatan bahasa sangat mendalam dan banyak aspeknya ya. Aspek bahasa ya banyak, grammar, pronunciation, apanya lagi, culture ya kan. Ya kenapa sih orang bule itu bikin lagu kok nggak pakai grammar? Nah itu kenapa teman-teman? Kenapa bule bikin lagu nggak pakai grammar? My mama don't like you, kan harusnya pakai doesn't. Teman-teman udah tahu jawabannya? Karena dia memang pakai sosiolinguistik. Jadi kalau bahasa itu paling bawah itu sosio guys, sosiolinguistik, and then linguistik atau grammar, baru literature. Literature is sastra. Makanya kalau kalian ngomong sama Snoop Dogg berharap dia pakai grammar, Anda salah. Alright, dia nggak akan pakai grammar. So bro, nggak ada grammarnya dari Snoop Dogg karena dia memang sosio, pakai sosiolinguistik. Sama kayak orang Bekasi, mana patu loh, patu ya sepatu maksudnya dia. Nah gitu loh. Apakah itu lebih gampang daripada yang grammar? Enggak, itu lebih sulit, guys. Sekarang saya lagi belajar rap bahasa rap itu lebih sulit ternyata. Ya, karena nggak not familiar. Nah, kalau bahasa sastra itu ya yang saya suka ya Love Your Perfect Imperfection. Tahu nggak lagunya All of Me by John Legend? Ya, John Legend ya, All of Me ya. Yeah. I love your perfect imperfection. What is the meaning of that? Saya mencintai ketidaksempurnaanmu yang sempurna. Apa artinya? Nah, itu bahasa puisi lah ya, bahasa sastra begitu memang, bikin puyeng ya. Untung ini nggak judulnya nggak The Power of Bahasa Sastra, ya. Bahasa doang ya kan, gampang. Alright, profound, influencing every aspect of our lives, mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Oke. Terakhir, alhamdulillah, we must cherish and harness this power to cultivate a more empathetic and understanding society. Understanding society, we must cherish. Cherish itu adalah menghargai yang berupa kenangannya ya. Kita harus menghargai dan memanfaatkan. Harness memanfaatkan bisa use, bisa wield, bisa harness, memanfaatkan dengan sesuai fungsinya. Harness this power, kita harus bisa menghargai dan memanfaatkan this power kekuatan bahasa ini to cultivate a more empathetic, untuk membangun masyarakat yang saling empatik. What is the meaning of empathetic guys? Empathetic, memahami perasaan orang lain ya kan. And understanding society, dan saling memahami society ya, masyarakat gitu guys. Alright. Oke, saya bagi dulu teman-teman Q&A samples dulu ya, ngobrol dulu ya. Teman nanti saya deketin. Teman-teman, nanti saya mau nanya ini, what is your English problems ya? Sebutin ke saya semua. Nanti di akhir pelajaran saya jelasin saya kayak kelas sebelumnya, alright? Kayak gitu. Ngobrol aja dulu ya.
Alright. Cirolu. Patmo 67. Alright. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, let's go. Find your partner now. 1 with 1, 2 with 2. Nanti saya switch ya guys ya. Oke. Ngobrol.